Kalian pernah gak sih nonton film Bangku Kosong? Gue belum lagi. Gue juga gak nonton lagi. Nih, gue ceritain sinopsisnya ya. Jadi ini tuh ceritanya tentang satu murid yang disuruh guru barunya duduk di bangku kosong yang selama ini tuh gak pernah didudukin siapapun. Oh, kalau itu gue pernah dengar. Pernah dengar. Aha. Tapi setelah dia duduk di situ, banyak kejadian mistis yang menimpa murid ini. Oke. Nah, kali ini gue mau ceritain kejadian yang ada miripnya sama film Bangku Kosong. Jadi ini cerita tentang salah satu SMA terkenal di Jakarta. Kejadian ini sekitar tahun 90-an. Jadi ada perempuan namanya Kika. Kika ini kelas 2 SMA. Kika tipe anak yang aktif di sekolah, dia ikut ekskul dan ikut OSIS juga. Pokoknya tipe-tipe anak gaul di SMA gitu moy, Bi. Mukanya cantik, badannya bagus, benar-benar idaman laki-laki di SMA. Jadi waktu itu, pas hari Senin, pas bel sekolah bunyi, Kika tuh belum sampai, dia telat 15 menit. Akhirnya pas dia sampai sekolah, untungnya pagar tuh masih dibuka. Dia masih boleh masuk ke sekolahnya. Dia lari masuk ke kelasnya sambil ngos-ngosan. Kika nih panik banget karena jam pelajaran pertama itu tuh pelajaran matematika. Dan gurunya terkenal killer banget. Kita sebut aja gurunya nih namanya Pak Seno. Pas Kika sampai depan pintu kelas, pelajaran udah mulai. Kika di situ takut banget. Tapi daripada dia bolos, akhirnya dia beraniin diri untuk ngetok pintunya. Pas diketok, tok-tok, "Assalamualaikum Pak, maaf saya telat." Terus Pak Seno ini bilang, "Kamu ini baru hari Senin aja udah telat, sana duduk." Akhirnya Kika minta maaf dan langsung duduk di bangkunya Kika. Kika ini posisi duduknya tuh di pojok kiri paling belakang. Terus pelajaran udah dimulai seperti biasa. Dan pas banget di hari itu mereka ada ulangan harian. Pas Kika lagi ngerjain, Pak Seno tuh selalu ngeliatin ke arah Kika dari meja guru. Sampai Kika tuh gak fokus buat ngerjain ulangannya. Akhirnya Kika ngerjainnya buru-buru dan selesai paling pertama. Pas dia kasih kertas ulangannya ke Pak Seno, ternyata Pak Seno langsung nilai di situ juga. Setelah nilai ulangannya dikasih, ternyata Kika tuh kaget banget, dia dapat 5 nilainya. Dan Pak Seno juga agak marah bilang ke Kika, "Kika, kamu kalau peduli sama nilai kamu, ketemu saya pulang sekolah ya di kelas ini." Di situ Kika setuju, karena nilai dia juga kurang bagus kan. Akhirnya bel jam pulang sekolah bunyi. Semua murid-murid udah siap-siap mau pulang. Tapi Kika tetap diam di kursinya sambil nungguin Pak Seno masuk ke kelas. Karena tadi mereka udah janjian kan. Ya benar. Kika nungguin kira-kira udah sampai 1 jam, gak datang-datang juga nih Pak Seno. Jam pulang sekolah anak SMA kan jam 3 sore ya biasanya. Ya, berarti ini udah jam 4 sore, Kika masih di kelasnya dan belum ada tanda-tanda dari Pak Seno. Dan Kika sendirian nih. Sendirian? Oke. Akhirnya Kika mutusin untuk keluar kelas mau ke ruang guru buat nyamperin Pak Seno. Pas Kika mau keluar kelas, tiba-tiba Pak Seno ini datang. Terus Pak Seno bilang, "Maaf ya, saya tadi input nilai dulu di ruang guru." Setelah dari situ, akhirnya mereka bareng-bareng lanjut masuk ke ruang kelas. Terus Pak Seno duduk di kursi meja guru yang di depan. Kika narik bangku dan duduk di depan meja Pak Seno. Di situ Pak Seno ngobrol sama Kika, nanyain mau dikasih ulangan tambahan atau gimana. Tapi selama ngobrol tuh Pak Seno ngeliat kemana-mana gitu. Kemana-mana maksudnya? Nah Moe, lo bisa ngerasain kan kalau lawan bicara lo lagi ngobrol sama lo? Tapi matanya tuh gak ngeliat ke mata lo. Nah si Kika tuh ngerasain dari si Pak Seno ini. Pak Seno ngeliat ke bagian badannya Kika terus-terusan Moe. Oh ini guru mata keranjang gitu ya biayanya. Terus, pas banget tuh kondisi cuaca lagi hujan deras. Jadi agak gelap kan gak ada matahari. Cuma ngandulin lampu kelas yang gak begitu terang juga. Pokoknya ada momen dimana Pak Seno tuh nyentuh tangannya Kika. Terus ditarik tangannya sama Kika. Sampai akhirnya, Pak Seno maksa Kika untuk berhubungan badan. Anjing, ya. Di situ Kika nangis-nangis bilang gak mau. Tapi Pak Seno tuh maksa banget mau kayak diperkosa gitu akhirnya. Di kelas. Shit, bangsat. Keluar dari kelas, Kika hancur banget rasanya. Dia nangis-nangis dan trauma banget perasaannya. Tapi dia ingat kata-kata Pak Seno tadi. Kalau dia bilang ke orang-orang atau orang tuanya sekalipun, nilai matematikanya akan selalu jelek. Bahkan dibikin gak lulus sama Pak Seno.
Di situ Kika bingung dan gak terima banget akhirnya. Dia diem di kamar mandi sekolah, nangis-nangis gak berhenti. Pokoknya mentalnya tuh hancur banget. Besokannya, hari Selasa, satu sekolah dibikin geger karena OB sekolah nemuin Kika di kamar mandi gantung diri dengan posisi satu badan udah biru. Oh shit. Di situ sekolah sampai gak ada kelas sama sekali karena guru-guru pun shock semua ngeliat Kika, anak yang aktif yang ceria sehari-harinya, mutusin buat bunuh diri. Pas Paseno dengar kabar itu, dia kaget banget dan seketika dia jadi gak enak badan di hari itu. Paseno juga takut banget, Kika udah sempat cerita ke orang lain tentang kejadian mereka kemarin sore. Akhirnya Paseno izin pulang duluan. Sesampainya di rumah, Paseno dengan perasaan yang selalu parno, ngerasa diliatin terus. Kayak bener-bener ngerasa ada yang ngeliatin dia dari pojok atau ada yang ngikutin dia dari belakang gitu. Pokoknya dia merinding satu badan terus-terusan gak berhenti. Besokannya Paseno berangkat ke sekolah. Dia ngeberanin diri dan berusaha untuk bersikap biasa aja kayak dia gak tahu apa-apa. Sesampainya di sekolah, dia ngajar di kelasnya si Kika ini. Dia buka pintu, dia ngerasa aura kelasnya tuh beda banget dari yang biasanya. Tapi dia tetap ngajar kayak biasa dan milih untuk gak ngomongin Kika ke murid-murid lain. Bangku bekas tempat Kika duduk tuh kosong dan teman-temannya milih untuk ngosongin bangku itu buat ngenang Kika. Persis seminggu setelah Paseno dan Kika ngelakuin hal itu, jam pelajaran pertama Paseno langsung masuk ke kelasnya Kika. Pas dia duduk dan lagi absen murid ke satu-satu, Paseno lupa. Dia nyebut nama Kika pas lagi absen. Pas dia panggil, Kika Nia Veronica. Tiba-tiba, Paseno ini ngeliat ada tangan pucat banget, angkat tangan dari pojok kiri belakang. Bullshit. Karena posisinya di pojok belakang, jadi kan agak susah ya buat ngeliat mukanya. Jadi Paseno berusaha ngeliat siapa yang angkat tangan. Pas dia akhirnya bisa ngeliat, ternyata benar, yang angkat tangan itu tuh Kika. Pakai seragam putih-putih hari Senin, angkat tangan sambil nunduk. Di situ Paseno kaget banget, terus bilang ke murid lain, itu siapa yang duduk di bangku bekas Kika? Murid-murid yang lain semuanya bilang, gak ada pak, kosong bangkunya. Di situ perasaannya Paseno takut banget, karena ternyata cuma dia yang bisa lihat sosok itu. Sampai pelajaran matematika Paseno selesai, Paseno ngeliat dengan jelas banget. Sosok yang duduk di bangku kosong tempat Kika duduk, itu beneran Kika. Dan Kika duduk di situ, gak bergerak selama pelajaran matematika. Akhirnya Paseno langsung keluar dari kelas dan jalan cepat ke arah ruang guru. Pas dia lagi jalan, karena Paseno jalan juga udah lemes banget, dia gak sengaja nabrak satu murid sampai buku-bukunya Paseno yang dipegang itu, semuanya jatuh ke bawah. Paseno refleks dong jongkok buat ambil bukunya kan. Muridnya ini juga langsung jongkok dan bantu Paseno. Terus, pas mereka berdua saling lihat-lihatan muka, ternyata murid yang ditabrak Paseno itu adalah Kika. Paseno ngelihat mukanya Kika pucat, warnanya biru, mukanya marah banget ke Paseno. Dan pas Paseno lagi kaget-kagetnya, Kika ini teriak, saya nggak mau. Shit. Paseno di situ kaget banget dan langsung lari ke ruang guru. Pas Paseno sampai ke ruang guru, guru-guru lagi heboh banget ngomongin hasil otopsi Kika yang udah keluar. Dan ternyata hasil otopsi Kika itu adalah korban kekerasan seksual. Di situ Paseno kaget banget karena nggak nyangka kalau keluarganya Kika sampai otopsi jenazahnya si Kika. Dan katanya keluarganya Kika itu mau buka CCTV sekolah Kika di hari Senin pas kejadian itu. Shit, hampus tuh Paseno tuh. Terus jujur di situ Paseno takut banget ketahuan karena posisinya kan mereka berdua yang ada di kelas itu kan. Pasti kelihatan kan di CCTV koridor sekolah kalau mereka berdua masuk kelas itu. Dan setelah kejadian, Kika keluar nangis-nangis ke kamar mandi kan. Akhirnya Paseno pulang ke rumah. Selama di jalan pulang, Paseno ketakutan, gak bisa berhenti mikirin Kika. Karena takut orang-orang tahu apa yang dia lakuin ke Kika. Sampai akhirnya Paseno sampai rumah, Paseno bersih-bersih, mandi dan lain-lain. Pas dia mau tidur, matiin lampu, tiba-tiba Paseno dengar suara langkah kaki dari luar kamarnya. Dia dengerin makin lama makin dekat suara langkah kaki ini. Tiba-tiba suara ini berhenti dan ada bayangan kaki di depan pintu kamar Paseno. Pas bayangannya hilang,
pintu kamar Pak Seno tiba-tiba kebuka kencang banget tapi nggak ada siapa-siapa. Pak Seno bangun mau nutup pintunya. Pas dia baru bangun dari kasurnya, tiba-tiba ada sosok perempuan pakai seragam SMA putih-putih, matanya merah melotot, baju putihnya berlumuran darah, satu badannya biru, kerangkak di sebelah kasur Pak Seno. Tangannya nyentuh kasur Pak Seno, mukanya marah sambil ngeliatin Pak Seno, diem aja nggak bergerak. Anjing. Di situ Pak Seno takut banget sambil teriak-teriak, "Kika, maafin saya janji, saya akan mengakui perbuatan saya, tolong jangan ganggu saya lagi." Setelah Pak Seno bilang gitu, gak lama dari situ Kika hilang gitu aja. Besok paginya, Pak Seno datang ke sekolah. Di situ Pak Seno ngerasa, guru-guru tuh ngeliatin Pak Seno dengan muka yang gak biasanya. Ternyata, di sekolah udah banyak polisi, karena CCTV di hari kejadian itu udah kebuka. Dan kelihatan di situ Pak Seno dan Kika berdua di dalam ruangan kelas. Dan ketika Kika keluar dari ruang kelas, dia nangis-nangis dan lari ke kamar mandi. Akhirnya Pak Seno ngajuin diri dan dibawa sama polisi terus diproses sesuai hukum. Setelah pengajuan Pak Seno, nyebarlah cerita tentang kematian Kika. Dan sampai sekarang, gak ada yang berani duduk di bangku bekas Kika. Anjing, tapi itu parah banget, Mui. Gue penasaran sih, tadi lu bilang SMA Jakarta kan? Iya, SMA mana tuh, Nat? Gue gak berani nyebut namanya sih, Bi. Pokoknya dia di daerah Jakarta. Tapi sampai sekarang, bangku itu masih kosong. Masih kosongnya sampai sekarang itu gue kurang tahu. Tapi yang gue tahu, semenjak kejadian itu, ada peraturan di mana gak boleh pakai baju putih-putih setiap hari Senin. Karena sosok Kika masih suka kelihatan di sekolah pakai seragam putih-putih. Nah, lo tebak sendiri deh tuh, di sekolah mana kira-kira?